Perkenalkan, saya Nungki Ayuning Parakitri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas IFET Semarang. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Berikut ini video konseling individu dari saya. Assalamualaikum Bu Nungki. Waalaikumsalam Sania. Mari silakan masuk Sania. Iya, terima kasih Bu Nungki. Gimana Sania? Kabar hari ini baik? Alhamdulillah baik Bu Nungki. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini pelajarannya siapa ya? Pelajarannya Bu Titi. Tadi habis ngapain aja sama Bu Titi? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Ya gitu. Ini Sania. Namanya lengkapnya Sania. Sania Tusolihah. Sania Tusolihah. Kelas 9F ya? Iya. Sania itu rumahnya mana? Kauman Bu Nungki. Kalau di sekolahan berangkatnya sama siapa kalau ke sekolah? Sama Windy. Windy kelas 9 9. Rumahnya dekat. Sama Dekat. Sania. Sebelahan? Enggak. Janjian ya kalau setiap. Naik sepeda apa naik motor? Naik sepeda. Naik sepeda. Sania anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari berapa saudara Sania? 2. Berarti Sania anak bontot? Iya. Gitu. Nggak ingin punya adik lagi? Ini Ingin punya adik lagi? Ibu yang nggak mau ya? Gitu. Kakaknya masih sekolah apa udah kerja? udah kerja. Berarti jaraknya lumayan jauh ya? 6 tahun kerja dulu. Kerjanya di mana? Di bengkel sepeda punya kakek saya. Bapak juga bengkel juga? Enggak, Bapak jahit di rumah. Bapak jahit di rumah. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti sering bantu bapak ya? Iya. Iya. Sania gimana hubungannya sama bapak sama ibu? Sering komunikasi? Iya, sering Bu. Nggak ada masalah ya sama bapak sama ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Kalau di sekolahan deketnya sama siapa Sania? Sama Fitriani. Fitriani yang duduknya di sebelahan. Iya. Sania cita-citanya ingin sekolah di mana? Udah ada gambaran? Mau sih di SMA 1 Wira Desa Bu. SMA 1 Wira Desa. Zonasi ya pada hari. Iya. Mau coba pakai afirmasi? Afirmasi. Terus Fitri juga bareng-bareng di sana. Enggak. Fitri pinginnya di SMK gitu ya? Iya, SMK. Fitri ya? Cita-citanya pengen jadi apa? Terus ke bapak? Mungkin Bapak padahal penjahit ya? Enggak pingin di SMK Tata Busana? Enggak terus ke bapak di sana? enggak dibolehin mungkin kejauhan. Kejauhan ya. Perasaannya gimana perasaannya hari ini? Baik sih Bu Nungki, tapi ada yang mau saya ceritain sama Bu Nungki. Sania datang ke sini mau cerita sama Bu Nungki. Oke ya. Sebelum Sania konseling sama Bu Nungki akan jelaskan konseling itu apa biar Sania itu tahu. Ya, konseling itu adalah pemberian layanan secara profesional terhadap guru BK terhadap siswanya untuk memecahkan persoalan tertentu yang dihadapi siswanya dengan pendekatan tertentu ya. Terus nanti di dalam konseling itu Sania harus bercerita apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi biar permasalahannya Sania itu jelas ya. Tuh. Yang kedua, Sania itu setiap kalau Sania cerita apapun ya dijamin kerahasiaannya sama Bu Nungki. Bu Nungki tidak akan menceritakan siapapun dan kemanapun. Terus di dalam konseling itu juga nanti yang perlu Sania ingat ya, dalam Bu Nungki hanya memberikan solusi-solusi pemecahan masalah. Yang menentukan, yang memutuskan itu tetap Sania. Ya, ingat. Terus, yang ketiga, Sania datang ke sini tidak ada paksaan dari siapapun. Ya, datang ke sini ada yang nyuruh? Enggak ada Bu. Keinginan Sania sendiri kan ya? Iya. Ya.
gitu. Terus nanti dalam konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Kita sepakat ya antara 40 sampai 80 menit ya dalam pertemuan ini. Kalau tapi nggak usah Sania kecewa. Kalau Sania ini permasalahan kali ini belum terselesaikan, kalau Sania ya nanti kita adakan pertemuan selanjutnya. Sania bisa janjian sama Bu Nuki untuk melakukan pertemuan berikutnya. Paham Sania? Paham Bu Nuki. Apa yang dijelaskan Bu Nuki, ada pertanyaan? Enggak Bu. Enggak, alhamdulillah ya. Sebelum Bu Nuki memulai konseling individu ini, sebelum memulai acara hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Semoga kegiatan ini lancar, berjalan lancar. Semoga juga membawa manfaat, terutama buat saya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba ceritakan permasalahan Sania itu apa? Jadi gini Bu, saya itu selalu membolos saat pelajaran matematika. Sania bolos pelajaran matematika. Sejak kapan Sania? Sejak masuk kelas 9 semester 2 Bu. Kelas 9 semester 2. Berarti baru? Iya. Kira-kira sudah berapa kali Sania bolos? Kok bolos? Terus Kira-kira 4 kali atau mungkin lebih Bu Nuki. 4 kali atau lebih. Berarti dari semester 2. 2. Oh gitu ya San. Berarti 4 kali atau lebih. Oh gitu. Berarti itu enggak berangkat dari rumah? Ya, kadang saya nggak berangkat dari rumah. Itu saya pura-pura sakit Bu, biar dibuatkan surat izin. Kadang juga saya pura-pura sakit juga ke UKS Bu Nuki. Oh gitu. Oh pantesan ya. Bu Nuki itu kan kalau setiap pagi, Bu Nuki kan masih keliling ya, keliling absen kelas. Pantesan kok di kelasnya Sania kui kok enggak pernah berangkat. Katanya temennya Sania itu sakit. Terus Bu Nuki juga dapat laporan dari wali kelas juga. Nek Sania itu sering izin sakit di UKS, katanya gitu. Apa benar Sania sakit? Sebenarnya saya nggak sakit Bu Nuki. Itu saya pura-pura sakit biar nggak masuk pelajaran MTK. Gitu. Lah, kenapa permasalahannya kok sering nggak mangkat? Kamu takutnya tuh takut kenapa? Saya takut sama Pak Agus Bu. Pak Agus itu badannya besar, suaranya keras. Jadi Pak Agus itu galak lah Bu Nuki. Menurut Sania suaranya keras, terus badannya besar, Sania takut karo Pak Agus. Iya. Oh gitu, ya Allah. Lah, tadinya Sania pernah enggak pas waktu kelas 9 awal, kelas 7, 8 pernah melakukan hal itu enggak? Sebelumnya lo ya. Enggak sih Bu Nuki. Saya membalas itu sejak gurunya diganti sama Pak Agus. Oh, berarti semester ini gurunya ganti sama Pak Agus. Lah terus apa bedanya Pak Agus sama Bu Aul? Bu Aul itu orangnya ramah, murah senyum. Kalau negur orang juga nggak marah-marah. Kalau Pak Agus itu galak banget Bu, suaranya keras. Kalau negur itu marah banget gitu Bu Nuki. Gitu. Oh, berarti Sania tuh takut Iya. sama Pak Agus. Karo kesan pertama Pak Agus badannya besar. Terus warnanya galak, terkesan walaupun ngomong biasa terkesan kayak galak gitu. Oh, beda sama Bu Aul. Dulu itu saya senang Bu kalau ngikutin pelajaran matematika, ya walaupun nilai saya nggak begitu bagus. Berarti awalnya juga pernah masuk pembelajarannya Pak Agus ya sebelumnya ya? Iya Bu, itu juga waktu saya masuk pelajarannya Pak Agus, saya pernah ngobrol sama teman saya Bu. Terus saya ditegur sama Pak Agus, saya disuruh maju, saya nggak bisa, terus saya dimarahin Bu Nuki. Oh gitu. Berarti itu yang membuat tambah takut. Terus Bu Nuki ya, Ah, saya juga dengar cerita dari kakak kelas Bu.
Katanya Pak Agus itu galak. Nah, ceritanya seperti apa coba dulu begini. Katanya gini Bu, waktu pernah ya kakak kelasnya itu pernah nggak mengerjakan PR, terus dimarahin Bu sama Pak Agus. Oh, kan yo pantes mau mergane yo kakak kelasnya orang ngerjain PR ya. Setiap orang itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang berbeda-beda. Pak Agus, kui karakternya itu badannya gede, terus suaranya besar, suaranya keras, itu terkesan itu galak, ya kan? Padahal Sania, Pak Agus itu enggak galak, mungkin tegas, ya tegas. Bentuk tegasnya Pak Agus itu bek mendisiplinkan siswanya san, ya bek siswanya kui disiplin, ya bek siswanya itu disiplin. Terus ben supaya apa? Ben supaya Sania kui murid-muridnya kui orang nyepelek ke Pak Agus, ndak menyepelekan Pak Agus, ya. Pak Agus sama Bu Aulia ya sing perbedaannya itu ya karena Pak Agus itu mulang ngajar di kelas 9, mungkin wes Sania tuh dianggap wes dewasa gitu loh ya, beda sama dulu pas zamannya Bu Aulia. Pas zamannya Bu Aulia kan Sania dari kelas 7 lah, Bu Aulia coy ngajar kelas 7 itu kan peralihan dari SD neng SMP itu kan harus halus gitu ya, mau langsung keras mesti kan nggak bisa mungkin gitu. Terus satu lagi karena Bu Auli itu perempuan gitu ya. Terus satu lagi juga karena Sania tuh wes terbiasa sama Bu Aul ya dari kelas 7, 8, kelas 9 semester 1 gitu ya. Nah mungkin Sania itu orang terbiasa kan gitu ya. Oh gitu ya Bu. Ya orang terbiasa karo Pak Agus, mungkin dicoba wis gunung ki yakin apa jenenge Pak Agus itu tuh orangnya baik gitu loh ya. Orang mungkin setiap guru marahin siswanya tanpa sebab. Terus yang kedua terkait dengan cerita Nesania tentang kakak kelas ya. Nah, terkait ceritanya kakak kelas ini gini Sania kui sebelum apa ya denger cerita aku disaring dulu ya, sing cerita aku sopo mergane opo kok dimarahin gitu ya. Tadi Sania tuh bilang kakak kelas kui dimarahin mergane orang ngerjain PR gitu ya. Terus nah kui itu kan mungkin semua guru ndak Pak Agus ya, semua guru nek siswanya kayak gitu mesti bakal menegur ya. Kakak kelasmu mungkin melanggar kesepakatan kelas sing disepakati Pak Agus. Lah kui sing disampaikan ke Sania gitu ya, akhirnya oh iya Pak Agus galak wis Sania itu wis wedi saurunge ketemu siapa Pak Agus dulu wis kesane ih kok medeni ya kok ora kaya Bu Aul gitu ya. Terus terkesan itu ketambahan cerita-cerita kakak kelas sing ora apik tentang Pak Agus ya itu. Nah Sania harus disaring dulu ya setiap cerita-ceritanya itu seperti apa gitu ya, disaring dulu. Terkait yang ketiga permasalahannya Sania ya, Sania ngobrol pas jam pelajaran Pak Agus. Semua Sania nek pas guru nerangke siswane dongeng dewe itu mengganggu konsentrasi belajar. Akhirnya yang dirugikan kan Sania sendiri, ora memperhatikan pelajarannya Pak Agus. Akhirnya Sania disuruh maju pas pelajarannya Pak Agus. Nggak bisa kan? Setiap orang tuh mempunyai karakter dewe-dewe gitu ya. Pak Agus memang dasarnya memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Nah, mulane kuwi dicoba. Nek Sania ora mencoba, nek Sania selalu menghindar terus, nggak bakalan permasalahan selesai. Dan Sania
apa ya, akan membuat kegiatan-kegiatan selanjutnya Sania kuwi akan terganggu akhirnya ya. Berarti selama ini pemikiran saya sama Pak Agus itu salah ya Bu Nungki? Sania tahu selama ini pikirannya Sania salah tentang Pak Agus. Seperti apa coba? Yang saya menganggap bahwa Pak Agus itu galak karena suaranya keras itu bukan berarti galak tapi tegas. Terus yang cerita dari kakak kelas itu yang katanya dimarahi sama Pak Agus itu karena kesalahannya sendiri. Terus yang saya dimarahi sama Pak Agus di kelas itu karena saya nggak memperhatikan dan mengganggu konsentrasi mengajarnya Pak Agus. Itu bukan begitu? Iya, bagus. Berarti Sania sudah tahu ya. Bu Niki sekarang tanya, kalau semua itu mbok lakoke terus bagus tidak? Enggak sih Bu Nungki, justru nanti saya akan lebih banyak mendapatkan masalah Bu. Nilai saya bisa jelek, terus Pasti. saya bisa ketinggalan pelajaran, terus nanti saya bisa buruk Bu di mata guru. Oh iya, masalahnya kok Pak Agus otomatis cerita ya? Iya. Cerita. Udah. Dan kemungkinan terburuk Bu Nungki, nanti saya bisa nggak lulus Bu. Rencana Sania ben ora seperti itu, Sania apa yang boleh? Ya, berarti nanti saya harus mengikuti pelajarannya Pak Agus dan tidak membolos lagi Bu Nungki. Saya akan lebih memperhatikan Bu Nungki saat Pak Agus menerangkan pelajaran. Nanti kalau saya dengar cerita dari kakak kelas, saya harus menyaringnya terlebih dahulu. Mungkin saya akan lebih menjalin komunikasi Bu Nungki sama Pak Agus. Ya paling tidak saya menyapa Pak Agus lah ya Bu Nungki. Nah, itu semua Bu Nungki nanya sekali lagi, kuwi arep mbok lakoni kapan? Arep dijalanke kapan? Oh ya Bu Nungki, nanti jam terakhir jam ke-7 sama jam ke-8 ada pelajarannya Pak Agus. Nah, jadi mulai hari ini aja Bu Nungki nanti. Nah, terus perasaan Sania sekarang ini gimana? Saya lebih lega sih Bu Nungki. Saya jadi tahu kalau Pak Agus dengan suara kerasnya itu bukan berarti galak tapi tegas. Terus saya juga harus menyaring cerita-cerita dari kakak kelas. Terus saya juga harus lebih memperhatikan saat Pak Agus menerangkan. Saya jadi tahu kalau Pak Agus memarahi saya itu karena kesalahan saya yang asik bercerita sama teman saya saat Pak Agus menerangkan. Jadi kan mengganggu konsentrasi Pak Agus dan juga teman-teman saya Bu Nungki. Terus saya juga tahu Bu, akhirnya kalau setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pak Agus yang seperti itu dan Bu Aulia yang seperti itu. Enggak harus disamakan ya. Iya. Nah, gitu. Ya gini, Bu Nungki ya punya trik, tip untuk menghilangkan rasa takut. Ya, semoga bermanfaat buat Sania. Ya, tips menghilangkan rasa takut. 1. Hadapi rasa takut itu sendiri. Ya, hadapi dulu. Pokoknya kamu tuh takut, hadapi. Nek setiap kamu tuh menghindar itu tidak menyelesaikan masalahnya. Ya, nanti kamu quit terus, maksudnya nanti nek dihadapi kan kulino terus nanti akan terbiasa. Yang kedua, kenali pemicu kamu bisa neweti. Ya. Terus nek sewaktu-waktu timbul lagi langkah-langkah kyo. Ya, langkah-langkah aku butuh kayak gini, lagi. Yang ketiga, kamu harus berpikiran positif. Ya, berpikiran positif nih, semua kui akan berjalan lancar seperti apa adanya gitu ya. Terus berpikiran positif dulu itu. Terus yang keempat, kamu kui tahu dampak-dampak negatif terburuk, maksudnya kuwi nek aku takut karo Pak Agus kuwi dampak terburuk itu kamu tahu. Nek mbok terus-teruskan nanti aku akan seperti ini, nah itu kan
ya. Yang kelima, kamu bisa menerima kenyataan. Maksudnya wes bisa menerima kenyataan itu lebih laku gitu ya. Gitu ya. Seperti itu Sania. Gitu ya Bu. Iya, Sania, ada yang belum paham? Maksudnya ada yang belum pro? Tadi udah ya? Udah sih Bu. Ya gitu. Gini Sania ya. Nanti Bu Nungki akan mengecek ya apa sing tadi Sania berjanji sama Bu Nungki ya. Nanti Bu Nungki akan mengecek ke di kelasnya Sania ya. Nanti Bu Nungki akan ke kelasnya Sania setiap hari gitu, perubahannya Sania seperti apa, bener apa enggak sing diomong ke Sania gitu ya. Nanti Bu Nungki akan ngecek kehadirannya Sania, terus terutama enggak pelajarannya Pak Agus kok, nanti tak cek semua pelajarannya, terus nanti Bu Nungki bisa cerita-cerita, tanya-tanya sama wali kelasnya Sania juga nanti ya. Kalau Sania sudah tahu dan perasaannya Sania sudah lega ceritanya sama Bu Nungki gitu ya, berarti kegiatan konseling kali ini Bu Nungki akhiri. Terima kasih Sania, Sania udah cerita sama Bu Nungki ya, Sania udah cerita sama Bu Nungki. Terus kalau ada apa-apa bisa Sania cerita sama Bu Nungki ya, Sania bisa cerita sama Bu Nungki. Terus nanti kita adakan pertemuan selanjutnya gitu. Terima kasih sebelumnya Sania sudah cerita-cerita sama Bu Nungki ya. Ada apa-apa Sania kesini gitu ya sama Bu Nungki. Dah, Sania boleh kembali ke kelas. Terima kasih Sania. Saya juga makasih nih sama Bu Nungki ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nungki. Oh iya, waalaikumsalam.